Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Pada semangat kelihatannya di tengah panas terik yang kadang-kadang tiba-tiba menjadi hujan pada situasi yang tidak menentu di zaman ini ya. Di saat-saat ini itu adalah fenomena alam yang menarik. Kalau dahulu itu ya pada zaman saya sekolah dulu pada tahun 80-90-an begitu ya kan sampai dengan tahun 2000 itu biasanya masih dikenal kalau musim hujan itu biasanya gampang nandain bulannya. Itu apa? Ambil aja bulan-bulan yang ada berbernya itu biasanya musim hujan tuh. Kalau sekarang enggak jelas. Bahkan bulan Mei pun bisa terjadi musim hujan seperti itu ya. Nah, baik para mahasiswa, hari ini kita akan coba membahas tentang materi kita terkait dengan masalah menyusun struktur laporan. Nah, ini kata struktur ini yang menarik sebetulnya. Kenapa? Anda kebayangkan, bisa membayangkan bahwa dengan struktur yang kuat, apakah struktur kognitif, struktur pengetahuan, struktur dari konstruksi, ya kan? Itu apabila dilakukan dengan baik, ya kan, akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Ya kan? Apakah mungkin dibangun sebuah bangunan tertinggi di dunia itu yang menghebohkan itu dibangun dengan suatu cara yang tidak terstruktur? Apakah mungkin bisa dihasilkan pemimpin atau anak-anak hebat dan cerdas tanpa dengan adanya usaha-usaha yang bersifat konstruktif? Ya kan? Nah, ini tantangan-tantangan yang menarik ini. Jadi dalam arti menyusun struktur ini adalah suatu langkah yang dilakukan untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa.
struktur ini pun ada yang sifatnya konstruktif, ada juga yang sifatnya destruktif. Kalau sesuatu yang bersifat terstruktur yang konstruktif itu adalah pembangunan sebuah kekuatan. Tapi yang sifatnya destruktif itu adalah yang menghancurkan sebuah kekuatan. Dalam sebuah organisasi, dalam bentuk pola pikir, bagaimana Anda membentuk lingkungan Anda, bagaimana membentuk perusahaan Anda. Kekuatan itu bisa muncul kalau tandanya ada sesuatu yang sifatnya terstruktur. Nah, inilah yang akan kita coba kaji. Kenapa orang-orang banyak pusing? Orang-orang banyak pusing kadang-kadang terkait dengan masalah struktur ini. Ya kan? Atau pusing dari permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Permasalahan ringan pun belum tentu akan terpecahkan dengan hal-hal yang sifatnya tidak terstruktur. Struktur ini artinya bagian-bagian dari komponen sebuah sistem. Bagian komponen dari sebuah sistem itu bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pekerjaannya. Misalnya bagaimana sebuah mesin bisa berjalan, karena apa? Busi bertanggung jawab dan mengerjakan tugas dia. Bahkan dalam hal ini, struktur ini pun kadang-kadang tidak diperlukan sebuah kerjasama. Kerjasama itu adalah tahap berikutnya. Kerjasama itu adalah the next level. Tapi sebetulnya yang paling penting itu bukan kerjasama, tapi adalah tanggung jawab terhadap bagian-bagian tertentu yang ada di daerah itu. Nah, begitu juga dalam penyusunan struktur yang ada dalam organisasi ataupun laporan. Ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, disusun sesuai dengan ruang lingkupnya, ya kan? Maka sesuatu itu akan menjadi kuat. Skripsi bukanlah adalah sesuatu hal yang menjadi beban seharusnya. Namun skripsi ini adalah menjadi sebuah peluang bagi Anda. Peluang bagi Anda untuk melakukan berbagai macam hal terkait dengan masalah bagaimana membentuk jati diri Anda dalam sisi karir, bagaimana dalam sisi aspek bisnis, kalaupun Anda dalam bidang-bidang yang Anda kerjakan nantinya di situ. Karena apa? Orang-orang yang mampu menyusun skripsi itu adalah orang-orang yang punya potensi untuk berada pada level menengah ke atas. Kenapa? Menengah ke bawah itu lebih banyak dalam struktur organisasi mengandalkan tenaga. Sementara kalau dalam level menengah ke atas itu digunakan adalah otak. Otak ini salah satu bentuk bukti nyatanya yang dilakukan diantaranya adalah dengan apa? Ya bentuknya adalah dengan menyusun bentuk laporan ilmiah gitu. Jadi laporan ilmiah ini adalah kunci bagi Anda nantinya gitu ya. Dalam bentuk apa? Loh, apa hubungannya Pak ya? Kalau saya mau jadi pekerja kasar ya tidak perlu dalam-dalam banget masalah ini gitu kan. Tapi ketika Anda akan berada dalam posisi-posisi strategis, Anda perlu menguasai ini. Nah, perlu menguasai hal itu tuh kenapa? Karena di dalam itulah ada metode-metode yang selama ini telah dibuktikan oleh dunia cara yang paling tepat untuk berbagai hal dalam memecahkan permasalahan. Gitu kan? Tadi dalam kelas sebelumnya saya sempat kelas yang nggak bareng juga dengan yang tadi ya. Nah, kemudian yaitu sempat membahas tentang Rubik, gitu kan? Anda masih ingat dengan Rubik mungkin kan? Nah, apa itu Rubik gitu kan? Biar gak repot-repot ya saya kasih gambaran aja ya, bisa gampang membayangkannya ya. Saya ambil sebuah gambar saja ya. Nah, itu dia Rubik tuh, ada di dalam grup gambarnya. Semua Anda perhatikan di dalam hal itu tuh. Itu adalah kadang-kadang kalau orang-orang yang tidak
orang-orang yang gimana, termasuk kebanyakan orang, itu dikasih seminggu pun belum tentu bisa mengatur warnanya yang sama, gitu kan. Tapi kenapa orang-orang tertentu dengan waktu pendek dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik, bisa memecahkan permasalahan ribet itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kestrukturan cara berpikir terhadap aturan-aturan yang ada. Makanya kadang-kadang manusia kan suka menentang aturan dan merasa dirinya benar, dan itu temannya gayanya yang diketawain mas setan gitu kan. Kenapa? Dia akan memperrepot dirinya sendiri dengan hal-hal itu tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana dalam konsep rubrik ini. Ini masalah ini bisa dipecahkan oleh orang-orang tertentu karena apa? Dia mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam hal itu. Bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan, ya kan, direfleksikan, kemudian dijalankan sehingga apa? Dalam waktu hitungan 1 menit atau dalam beberapa menit, bahkan dalam hitungan detik, seseorang mampu menyusun itu dengan sekilas. Sementara orang lain dikasih seminggu pun ini belum tentu akan tersusun, ya kan? Nah ini contoh kasusnya itu. Bahkan jadi di sini nih artinya masalah yang dianggap ribet pun sebetulnya berpotensi untuk dipecahkan. Asalkan kita mengikuti ketentuan yang ada dengan struktur-struktur yang berlaku di situ ya. Ketentuan dan struktur yang ada. Nah para mahasiswa, kembali dalam hal posisi karir Anda untuk ke depan gitu kan. Anda tentu memiliki potensi besar untuk menjadi orang-orang penting di negara ini. Ya kan? Anda berpotensi besar nanti memiliki karir. Nah, bagaimana karir itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien? Nah, disinilah perlunya di sini nih bagaimana kestrukturan itu tuh bisa terjadi. Kestrukturan dengan penyusunan penulisan, kestrukturan dalam tim, ya kan? Pernah dengar nama tanggung jawab? Pernah dengar namanya kerjasama, ya kan? Pernah dengar dengan ruang lingkup? Pernah dengar dengan dalam bentuk area kerja atau scope of work dan sebagainya di situ, itu adalah kunci-kunci yang menjadi pembahasan untuk dalam menyusun suatu laporan ilmiah. Nah, para mahasiswa, ada yang menarik dalam laporan ini. Yang menarik dalam laporan ini adalah kebingungan orang kadang-kadang bahkan tidak memahami apa sih sebetulnya yang laporan ilmiah itu. Kenapa sih itu penting? Kan? Nah, yang perlu diketahui adalah apa? Perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan kecil yang mau besar, mau tidak mau harus mengikuti adanya semacam fenomena kajian ilmiah, baik secara disadari ataupun tidak disadari, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ternyata ini adalah kunci terhadap kemajuan berbagai hal di dunia ini. Kemajuan teknologi, ya kan? Nah, makanya sebagian orang banyak yang mandek dalam hal itu. Mandek kadang-kadang karir nggak naik-naik, organisasi nggak terbentuk dengan nggak jalan-jalan, ya kan? Nah, dalam ini kenapa? Ya kan, kenapa mesin nggak jalan-jalan juga? Misalnya kan, kenapa misal pergerakan atau menulis nggak dapat juga? Karena tidak paham mengenai struktur, tidak paham mengenai bagaimana sesuatu itu terbentuk, dibentuk, atau diformulakan, atau ketentuan yang berlaku, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Anda kalau memahami tentang adanya suatu peluang-peluang yang berpotensi itu Anda miliki, ketika mengikuti struktur tentu akan membuat Anda lebih mudah untuk berkembang. Karir Anda, gaji Anda, gitu kan, posisi Anda. Ya, salah satunya adalah dengan struktur skripsi. Kenapa ya hubungannya dengan skripsi? Kan itu jadi pertanyaan. Kenapa sebetulnya tidak dijadikan skripsi ini sebagai sebuah bahan bagi seorang orang-orang yang belajar di pendidikan tinggi, orang lingkungan ilmiah, gitu ya? Karena apa? Ada suatu pola pemikiran, konsep cara berpikir bagi orang-orang
dalam menyelesaikan permasalahan. Contoh sederhana adalah dalam penggunaan bahasa, ya kan? Cara sederhana adalah bagaimana mengungkapkan kenapa Samsung menguasai dunia dalam pemasaran smartphone. Kemudian kenapa Apple atau iPhone juga menguasai dunia dalam penggunaan teknologi smartphone. Kenapa hal itu? Karena apa? Ada semacam hal pola-pola yang dilakukan oleh mereka dan pola-pola inilah yang membuat mereka itu mampu menguasai dunia. Begitu juga dengan Anda lain dari terbentuknya tim, tapi adalah konsep berpikir ini. Kalau kita berada dalam lingkungan orang-orang yang memiliki konsep yang terstruktur seperti itu tentu akan lebih memudahkan. Bagaimana Anda menaklukkan konsumen Anda? Bagaimana Anda menguasai pasar? Bagaimana Anda menyampaikan ide-ide baru Anda? Itu konsepnya ada dalam laporan karya tulis ilmiah, kan? Bagaimana proposal Anda? Bagaimana Anda melakukan proses negosiasi? Kemudian membuat rancangan-rancangan sesuatu sistem. Anda membangun berbagai macam hal lain. Nah, kuncinya itu tuh ada di dalam itu tadi. Nah, bagaimana pola berpikir inilah yang dijadikan kunci dan dibuktikan dalam beratus-ratus tahun dalam bidang ilmiah. Bahwa ini adalah metode yang paling tepat, gitu ya. Paling tidak hingga pada saat ini. Nah, para mahasiswa sekalian, konsep seperti apa berpikir yang menjadi jadi patokan bagi orang-orang tertentu? Konsep berpikir ini nih, kadang-kadang kalau terbalik juga tidak bisa nggak jadi penguncian terhadap sesuatu, gitu ya. Contohnya adalah apa? Kita pernah membahas sebelumnya mengenai 3 hal ya. Apa yang menarik, apa masalahnya, dan apa solusi. Apa yang dilakukan di situ. Coba dibalik langkah ini. Masih ingat dengan 3 konsep itu? Kalau kita membahas sesuatu itu, buatlah sesuatu itu tuh di awal pembicaraan itu membuat sesuatu yang menarik. Nah, dalam hal ini nih, kita akan coba melihat bagaimana seseorang berpidato dan waktu 2 menit mampu mengambil perhatian. Dan dia itu tidak ada siapa-siapanya di situ. Seorang gubernur diminta untuk berpidato di lembaga PBB. Di PBB itu gubernur nggak ada apa-apanya kan? Karena itu bukan level gubernur. Dan dikasih waktu untuk berbicara hanya dalam 2 menit saja. Gitu kan? Namun ternyata 2 menit itu menghebohkan. Bahkan menjadi sorotan dari berbagai media yang ada di Indonesia. Kenapa? Dengan 2 menit, gubernur ini mampu mengambil perhatian dan menyetujui proposal itu. Nah, apa yang dilakukan oleh dia? Nah, kita coba tonton video berikut ini ya. Saya akan kasih link kepada Anda. Sebuah video, Anda tonton. Bagaimana dalam 2 menit seseorang ini mampu menarik perhatian. Bahkan ibaratnya sampai Sekjen PBB pun berkomentar untuk hal itu. Nah, ini saya coba ambil, saya carikan linknya sebentar. Biar kita nonton dulu gitu ya. Ya, silakan dilihat itu. Kiki, ada linknya, Ki? Ada, Pak. Oke, maka dilihat dulu lagi ya. Ada, Pak. Oke, mohon yang Kendri.
Ya, gimana Hamda, udah nonton? Hamda Udah, Kak. Ahmad. Gimana pandangan Ya, Hamda? Pak. Yang tentang video tersebut ya, Pak. Dalam 2 menit, ternyata dia mampu menarik perhatian. Ya, misalnya kalau apalagi kalau dalam 4 menit atau bisa baru di banyak populer, mungkin bisa lebih apa lagi ya? Nah, apa kunci-kuncinya di situ yang kelihatan Hamda? Apa kuncinya yang terlihat di situ tuh? Struktur bahasa yang jelas, kemudian yang disampaikan juga terstruktur dan dapat dipahami. Terstruktur. Nah, sekarang jadi pertanyaannya strukturnya seperti apa kan begitu? Benar nggak? Ya kan? Karena kadang-kadang ada masanya gitu ya Hamda ya. Kita tuh punya kesempatan terbatas. Misalnya tiba-tiba Hamda punya kesempatan ketemu dengan Jokowi gitu kan. Oke, ingin menyampaikan sesuatu. Nggak bisa panjang-panjang kan? Iya, betul. Nah, itu konsep itu yang kita coba bahas pada hari ini ya. Baik, thank you Hamda ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi para mahasiswa sekalian, ada sebuah kestrukturan sebetulnya yang disampaikan dalam pembicaraan. Ada suatu saat mungkin ketemu dengan kecengan gitu kan. Cuman dalam hal ini punya waktu yang terbatas untuk berbicara sesuatu dengan yang bersangkutan. Kumaha tah? Ketemu dengan calon mertua, ketemu dengan calon partner bisnis, ketemu dengan konsumen, ketemu dengan orang-orang yang akan memberikan nilai bagi Anda gitu kan. Atau ketemu dengan atasan Anda, bos Anda misalnya kan. Nah, ini kan peluang yang menarik itu. Bagaimana Anda bisa menyampaikan itu dalam waktu singkat gitu kan? Nah, kalau kita kaji, kemampuan ini nggak semua orang memiliki, tapi penelitian pun menyimpulkan tentang bagaimana di daerah ini potensi itu bisa dilakukan, yaitu dengan cara singkat dan poin-poin apa yang perlu disampaikan. Nah, poin-poin inilah yang menjadi kata kunci di situ. Nah, kalau dalam ilmiah itu disebutnya dengan abstrak. Sebetulnya yang disampaikan oleh Anies itu adalah abstrak. Jadi bagaimana dia menyampaikan sesuatu itu berdasarkan struktur dari abstrak. Nah, apa saja yang menjadi struktur abstrak itu? Itu jadi pertanyaannya kan? Nah, disinilah kita coba gali. Bagaimana sih dalam bentuk karya tulis ilmiah itu, atau cara pola pikir kita dalam menyampaikan sesuatu, gitu kan? Sehingga apa yang disampaikan itu paling tidak orang bisa mengenal dulu terlebih dahulu di awal. Mengenal, kemudian bisa tertarik, ya kan? Mengetahui, sesudah mengetahui, dan berikutnya mendalami. Nah, itulah struktur tersebut yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Ya kan, dalam taksonomi Bloom itu tingkatan-tingkatan bagaimana pemahaman seseorang sampai akhirnya menjadi jati diri bagi orang itu sendiri. Nah, para mahasiswa sekalian, nah kita lihat dari nanti kita buka kuncinya sedikit-sedikit ya kan, sesuai dengan materi kita pada hari ini ya kan. Nah, laporan ini kan bisa bentuk tertulis, bisa juga dalam bentuk oral ya kan. Nah, dalam hal ini kita coba bentuk kerangkanya dulu. Nanti kerangka ini akan kita simpulkan di belakang bagaimana menyampaikan sesuatu itu yang singkat. Pelan-pelan akan terungkap nanti. Anda akan bisa kembali nonton video itu kapan-kapan ya kan. Melihat apa saja sih kunci-kuncinya yang ada di sana gitu kan. Nah, dalam menyusun struktur laporan ya, paling tidak kita harus menemukan kayak dalam menyusun skripsi, proposal ya kan, ikut tujuan lomba kah, atau keterangan tertentu, menulis, dan seterusnya ya kan. Itu tuh biasanya diawali dengan judul. Judul ini biasa ditempatkan di halaman paling depan.
di halaman paling depan, ya kan? Dan judul itu pun bermacam-macam gaya orang menulis judul. Nah, pada awal-awal menulisan judul biasanya yang dibuat itu adalah tema dulu, supaya ada suatu pengunci di awal, gitu ya. Nah, seperti apa dalam menyusun judul? Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik, ya kan? Nah, seperti apa dalam penulisan judul itu sendiri? Nah, judul itu penelitian harus menggambarkan tentang topik apa yang diungkapkan atau disebut dengan topik penelitian atau apa yang akan dibicarakan, gitu kan? Nah, dalam hal ini itu harus jelas, singkat dan informatif. Judul itu tuh harus mampu menarik perhatian dari audiens, pembaca, ya kan? Atau siapapun yang ingin Anda buat tertarik di daerah itu dan memberikan gambaran singkat tentang isi dari topik apa yang Anda sampaikan, termasuk isi penelitian misalnya. Paham ya? Dalam hal ini. Nah, dalam hal judul ini nanti kita kaji lagi di bawah, ya kan? Kemudian ada lagi setelah judul, ya kan? Struktur berikutnya adalah abstrak dari penelitian. Abstrak ini adalah sesuatu yang tidak jelas, namanya juga abstrak, gitu ya. Abstrak itu adalah ringkasan singkat dari seluruh penelitian. Nah, bagaimana Anda membuat sesuatu yang nggak jelas menjadi jadi jelas? Nah, itulah namanya abstrak, ya kan? Nah, abstrak itu harus mencakup apa saja. Nah, ini yang diangkat oleh Anies itu tadi. Harus mencakup tentang latar belakang masalah, kemudian tujuan dari penelitian, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Nah, abstraknya harus singkat, padat, dan memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian. Nah, itu yang kedua, abstrak, ya kan? Nah, yang ketiga, strukturnya itu lagi adalah menjadi kunci di sini, terkait dengan masalah latar belakang masalah. Nah, ini dia, latar belakang masalah. Kita senang banget mendengarin kata-kata masalah itu, gitu ya. Kenapa? Orang lari dari masalah, kita malah mendekati masalah, gitu kan? Kenapa? Masalah inilah yang akan membuat kita mampu memberikan kontribusi kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, ya kan? Di organisasi kita, di kantor kita, di masyarakat, atau bagi bangsa, atau bahkan bagi dunia. Karena ada masalah. Masalah itu kan kadang merupakan masalah massal. Masalah itu juga terjadi tidak hanya di Indonesia, bisa saja seperti itu. Masalah itu juga dibutuhkan oleh negara lain, dibutuhkan oleh daerah lain, perusahaan lain, atau kawan-kawan kita yang lain, ya kan? Nah, orang-orang pada lari dari masalah. Anda akan menjadikan masalah itu sebagai modal dasar bagi Anda. Nah, di sini inilah latar belakang masalah itu yang perlu diangkat. Nah, bagaimana latar belakang masalah itu, ya kan? Dalam masalah penelitian. Nah, di sini dijelaskanlah mengapa topik penelitian penting untuk diteliti. Akibatnya kita akan membahas itu. Kenapa? Angkat bukti-buktinya di situ. Berikan fakta dan data bahwa ini penting, bukan penting menurut kita, tapi adalah penting menurut sumber-sumber terkait. Dan itu yang dilakukan oleh pemimpin, ya kan? Pemimpin itu biasanya melakukan proses brainstorming, tukar pikiran, atau bahkan sampai dengan brainwashing gitu kan, cuci otak, gitu kan. Bagaimana proses mempengaruhi orang lain dalam kepemimpinan, ya kan? Nah, dalam hal itu. Nah, itulah dia. Bagaimana orang-orang mengikuti kehendaknya pemimpin. Biasanya pemimpin itu pun juga mencari landasan-landasan yang memperkuat tentang masalah itu penting diselesaikan. Nah, itu ya latar belakang masalah. Nah, kemudian dari latar belakangnya ini penting diteliti, latar belakang harus menyajikan dalam bentuk sumber-sumber yang jelas, termasuk literatur terkait, bukti wawancara atau observasi yang menunjukkan kekurangan pengetahuan yang perlu untuk disampaikan, dipresentasikan, diteliti, seperti itu. Ketika Anda menyampaikan ke Kabogo, Anda juga begitu, ya kan? Anda sampaikan
Ini fakta-fakta seperti itu. Sehingga dia merasa Anda menjadi orang penting sebagai pemecah masalah bagi dia. Anda adalah sebagai tumpuan bagi dia. Siapakah bogo Anda? Bisa saja memang adalah wanita atau laki-laki, bisa saja dalam arti di sini nih adalah perusahaan, ya kan? Bisa saja partner bisnis Anda. Tangkap ya. Nah, dalam hal ini. Nah, itulah latar belakang masalah. Dan yang berikutnya lagi berhubungan dengan masalah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini adalah dokumen atau arti penjelasan lebih lanjut dari abstrak itu tadi. Ya kan? Hanya saja proposal ini sifatnya pengajuan. Nah, pengajuan ini tidak selengkap tentunya dibandingkan dengan laporan utama. Kalau dalam contohnya adalah skripsi, ya kan? Nanti Anda bisa bandingkan apa sih perbedaan proposal dengan struktur skripsi gitu kan? Dan ternyata hampir sama saja, hanya ada yang hilang karena ini sifatnya penelitian, proposal, ya kan? Maka hal yang bersifat di situ baru pengajuan. Namun pengajuan ini juga yang akan menjadi landasan dari skripsi Anda. Yang membedakan itu nanti adalah di bab 4 di situ ya. Nah, itulah yang membedakan antara proposal dengan laporan sebenarnya. Jadi ketika Anda mengajukan sesuatu nanti yang membedakan sebetulnya adalah bab setelah metodologi. Ya bab dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 itu apa? Pendahuluan ya. Yang yang kedua itu adalah apa? Studi literatur atau studi pustaka. Dan ketiga itu adalah metodologi. Dalam proposal sama itu isinya. Nah, bab 4 baru ada hasil dan diskusi, ya kan? Nah, bab 4 hasil dan diskusi inilah yang disebut dengan laporan utamanya atau skripsi nanti. Jadi kalau Anda bikin proposal nanti kepada teman, kepada partner bisnis, ya kan, kepada perusahaan, atau proposal untuk kompetisi tertentu, gitu kan. Nah, itu tuh kuncinya hanya perlu sampai dengan bab 3 itu. Menunjukkan bahwa apa yang Anda sampaikan itu penting, ya kan, secara ilmiah. Kenapa secara ilmiah? Karena ilmiah ini bersifat objektif, ya kan, tidak memihak kepada tokoh. Gitu ya. Nah, berbeda dengan struktur skripsi. Kalau struktur skripsi itu tuh dia lengkap, ya kan, sampai dengan masalah. Ya kalau di proposal tanya bab 1, 2, dan 3, kalau di struktur skripsi ini ada bab 4, ya kan, yang berhubungan dengan masalah uji. Nah, struktur skripsi ini seperti apa gitu kan? Kita lihat itu kayaknya apa namanya Hildan ya. Hildan kepencet ya. Ya udah, kan dipanggil. Kepencet kali ya suaranya Hildan ya. Speakernya di offin dulu. Ya, 9 kepencet Pak tadi. Halo Hildan. Nah, sip. Nah, itu para mahasiswa ya. Jadi nanti ketika Anda berbicara ya, kadang-kadang kesempatan itu tuh ada kesempatan emas yang Anda temukan ya. Tiba-tiba Anda pas lagi jalan-jalan gak sengaja ternyata ketemu Ridwan Kamil. Nah, kumaha Anda ngomongnya Ridwan Kamil? Langsung biasakan konsep itu tuh. Makanya Anda coba urai sebuah permasalahan itu dengan gaya konsep ilmiah gitu ya. Nah, paling tidak abstraknya bisa Anda sampaikan gitu kan. Bagaimana dengan singkat Anda bisa. Kadang-kadang berdagang juga gitu. Ketika Anda berdagang, barang-barang Anda ini adalah barang-barang eksklusif, nggak semua orang suatu saat ketemu dengan konsumen potensial. Kumaha, Pak beli Pak. Nggak bisa begitu saja gitu kan. Ada suatu strategi menyampaikan hal itu supaya dia itu tuh ketertarikannya itu lebih mudah untuk mengarah kepada pembelian produk. Itu juga yang dilakukan oleh Samsung, ya kan? Itu juga yang dilakukan oleh Microsoft. Bagaimana iPhone berkembang juga. Karena apa? Mereka menggunakan struktur itu, termasuk struktur ini dipakai dalam media promosi mereka. Media promosi itu tidak dibuat begitu saja.
Ya kan, film juga tidak dibuat begitu saja. Ada struktur-struktur tertentu yang mereka bangun gitu kan. Prinsipnya hampir sama dengan metode ilmiah ini. Film-film bagus itu tuh mereka memiliki struktur gitu. Nah, struktur inilah yang menjadi kunci bagi mereka untuk bisa mempresentasikan tentang hasil pemikiran mereka. Begitu juga dalam proposal Anda nanti. Proposal Anda berpidato gitu kan, atau ngomong tiba-tiba dengan calon mertua, tiba-tiba calon mertua Anda ada di depan, kemata ngomong, ya kan? Nah, baik, kita coba angkat ini pelan-pelan ya. Mulai dari judul penelitian. Judul penelitiannya sebetulnya adalah konsep bahwa membuat kita tuh fokus terhadap apa yang kita bahas. Nah, judul ini pun menarik untuk dikaji gitu ya. Kenapa? Nah, banyak hal yang menjadi catatan juga termasuk dalam judul ini. Biasanya judul itu hindari mencapai dengan belasan kata gitu kan. Usahakan singkat, diantaranya kata-katanya harus tepat, sesuai dengan apa yang digunakan. Pernah nonton film yang memiliki judul-judul yang panjang? Kalaupun nggak nonton ya, mengetahui. Pernah nggak mengetahui ada judul film yang panjang? Ada juga nggak film yang penonton yang Anda yang pernah nonton film dengan judulnya pendek? Tapi dengan dengan judul yang pendek itu dia bisa mendeskripsikan tentang apa yang dibuat oleh film itu, apa yang dibahas dan apa yang dibahas dalam film itu. Coba perhatikan film apa yang pernah Anda tonton, Ezra, atau paling nggak terperhatikan judul film. Apa contoh judul filmnya, Ezra? Tes Pak, tes. Ya. Silakan Ezra. Bentar Pak, judulnya rada susah rada malu Pak ngomongin judulnya Pak. Kenapa film porno? Rada malu Pak. Bukan. Sebanyak itu contoh judul film. Aduh. Apa judulnya? Ya ada, tapi animasi Pak. Ya nggak apa-apa. Atau I love you so much gitu. Rezewo ka Haji Malik Nursifukuwo. Bahasa apa itu? Ya Pak itu Pak. Bahasa apa itu? Bahasa Jepang Pak. Nah, artinya apa itu? Hah? Artinya apa? Mengulang dari awal Pak. Hah? Mengulang dari awal, tapi di dunia lain Pak. Memulai kehidupan dari awal, tapi di dunia lain, begitu ya? Oke, kita anggap itu salah satu judul Ezra ya. Thank you Ezra. Nah, itulah para mahasiswa, contoh judul ya kan. Kadang-kadang judul itu panjang, bahkan ada juga judul itu tuh kadang-kadang yang terdiri hanya dengan 2-3 kata atau bahkan ekstrimnya 1 kata. Siapa yang pernah nonton atau mengetahui judul film yang hanya dengan berapa 2 kata kah atau 3 kata? Silakan Hamda, pernah nggak Anda? Berapa judul film yang berapa kata judul film paling pendek yang pernah Hamda kenal? 1 kata mah ada Pak, film animasi Up. Apa tuh? Ya? Ya, Up itu Pak. Up. Ya, Up, naik ke atas. Iya, cuma 2 huruf lagi gitu kan? Ya. Tapi dengan 1 kata itu sudah bisa mendeskripsikan tentang ceritanya ya kan? Iya Pak, bisa. Nah itu kehebatan orang dalam memilih judul gitu kan. Nah penggunaan kata kunci dalam judul ini juga lah yang menjadi potensi bagi orang-orang baik Temke Hamda ya, membuat orang-orang itu untuk mudah dikenal ketika kata-kata itu tepat digunakan gitu ya.
mungkin Anda juga pernah mungkin menonton atau melihat dengan sebuah film dengan judul hanya satu kata. Katakanlah run, 3 kata. RUN. Saya yakin sebagian besar dalam pikiran kita sudah bisa ngebayangin tuh film tentang apa. Apakah film itu bergerak lambat, ya kan? Atau tentang rumah tangga, atau tentang macam-macam. Udah bisa kira-kira Anda membayangkan kemana larinya kan? Nah itu, coba Anda temukan film dengan judul yang panjang. Silakan Anda cari, ingat-ingat apa judul film yang panjang ya yang pernah Anda temukan. Sebentar ya. Raisa, pernah ingat Isa nonton apa? Atau judul film yang panjang pernah dikenal? Raisa? Iya, Pak. Film drama Korea, Pak. Legend of the Blue Sea. Apa bahasa Indonesianya artinya tuh? Ini Pak, ceritanya itu tentang Putri Duyung, legenda laut yang di situ tuh ada Putri Duyungnya. Judulnya apa tadi? The Legend of the Blue Sea. Oh, The Legend of Blue Sea. Ya. Iya. Oke, baik. Iya, Pak. Nah, para mahasiswa, nah itulah cara mengambil sebuah judul. Bagaimana judul itu tuh mampu mempresentasikan tentang isi apa yang akan disampaikan di situ dan tidak akan lari dari daerah itu gitu ya. Nah, kemampuan untuk menulis judul ini pun juga kalau diperhatikan dalam skripsi kadang-kadang panjang itu. Karena beberapa pertimbangan akhirnya panjang dan mungkin itulah posisi yang terbaik yang ditemukan oleh peneliti itu. Kemudian beserta pembimbingnya pada saat itu gitu kan. Makanya nanti suatu saat ketika Kiki udah lulus di wisuda, skripsinya sudah ada gitu ya Ki ya. Nah, jangan lupa satu kopi skripsi itu disimpan menjadi arsip Anda karena itu sebuah catatan fenomenal yang pernah terjadi dalam hidup gitu.
Kapan lagi kita bisa menulis dalam ratusan halaman dan tiba-tiba bisa di situ, ya kan? Itu kan menarik gitu. Dikerjakan sendiri gitu kan. Dan itu mungkin sekitar 5 atau 10 tahun kemudian Kiki perlu melihat sesekali skripsi itu sambil tersenyum. Menikir geningan kan gitu. Kadang-kadang dilihat Allah ada di pustaka deui. Allah banyak yang lihat gitu. Nah, para mahasiswa. Dan yang penting lagi dalam penulisan judul ini ya. Oh ya, untuk mahasiswa yang lagi bergerak mobile dan sebagainya, jangan disambilkan kuliah ini ya. Sama dengan kuliah dalam kelas, boleh nggak kuliah di kelas tuh sambil main game? Nggak boleh kan? Boleh nggak sambil mengerjakan sesuatu yang lain? Nggak boleh kan? Sambil bawa motor dan sebagainya. Jangan. Oke? Hindari dan cari tempat yang memang Anda bisa konsen untuk kuliah dulu. Karena kuliah ini bukan main-main gitu kan. Jangan sampai nanti salah kaprah kan gitu ya, seperti orang-orang yang terbawa-bawa. Anda lihat di dalam calon legislatif sekarang itu artis-artis diangkat. Ya. Emang itu legislatif itu tuh untuk mengatur undang-undang untuk tahu tuh joget-joget gitu kan. Untuk bikin regulasi atau memperhatikan masyarakat atau untuk menghibur masyarakat. Ya kan? Dan dibutuhkan untuk legislatif itu adalah orang-orang intelektual, orang-orang yang pro kepada masyarakat gitu kan. Nah, jadi sesuaikan dengan tempatnya, panggung untuk apa? Panggung politik itu digunakan oleh orang-orang yang harus tepat juga di daerah itu. Nah gitu juga dengan kuliah, panggung kuliah kita sekarang ini bukan untuk pas lagi dalam keadaan perjalanan dan sebagainya. Gitu kan. Nah itu perhatian untuk yang lain ya, semuanya jangan disambilkan gitu. Nah, kemudian dalam pemilihan judul yang penting satu lagi adalah ya kan, saya ingin bertanya kepada Sofi. Sofi, apakah judul itu tuh berpengaruh nggak kepada masa depan Sofi? Silakan Sofi Cahyani. Bisa memberikan pengaruh nggak kira-kira untuk masa depannya Sofi? Silakan Sofi, ada nggak? Ada Pak. Pertanyaannya tadi gimana? Judul itu tuh kira-kira bisa menjadi berpengaruh nggak bagi Sofi untuk masa yang akan datang? Judul skripsi misalnya. Oh, judul skripsi ya pasti berpengaruh Pak. Misalnya? Soalnya kan mungkin di masa mendatang kan bakalan banyak teknologi yang akan mendatang. Jadi judul skripsi saya tuh buat anak-anak belajar teknologi. Oke, thank you Sofi. Baik, kita perhatikan lagi ya para mahasiswa sekalian ya. Bagaimana Anda menyusun judul itu yang akan memberikan pengaruh kepada Anda untuk karir Anda ke depan. Apa hubungan karir dengan judul skripsi? Kan gitu dia pertanyaan kan. Kenapa harus sampai kepada karir kita ke depan gitu kan? Karena apa? Begini, di dalam riwayat hidup Anda, judul skripsi itu berhak untuk dituliskan. Jadi Anda berhak lulus sarjana teknik informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung pada tahun sekian dengan judul skripsi. Kebayangkan kalau judul skripsi Anda itu adalah judul-judul yang hebat, ya kan? Apalagi Anda berikutnya melamar pekerjaan atau Anda melamar kepada lembaga besar dan dilihatnya itu berkorelasi dengan dia, misalnya strategi pemasaran di internet, Anda masuk kepada suatu saat melamar di bagian marketing, wah Anda dikejar itu, ya kan? Bagaimana mengoptimalisasi atau misalnya lagi adalah teknologi IoT, gitu kan? Ya kan? Bagaimana proses penggunaan IoT itu tuh Anda angkat sedemikian rupa, dibuat judulnya yang menarik, yang memberikan pengaruh terhadap apa gitu kan.
Dan ternyata itu tuh akan bisa berpeluang kalau seandainya Anda bisa manfaatkan. Hanya saja kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa judul skripsi itu ternyata adalah punya nilai tinggi untuk Anda masa yang datang. Makanya hati-hati menyusun judul. Isi dari buku Anda dalam skripsi kadang-kadang tidak ada lagi jejaknya. Bisa saja begitu, kecuali disimpan sebagai disimpan dan dicadangkan secara online, itu lain soal. Tapi kadang-kadang judul itu sudah isi skripsi itu sudah nggak terlalu dilihat orang. Orang kadang-kadang melihat dengan judul skripsi ketika Anda berbicara tentang data mining, ya kan? Anda itu masuk melamar kerja di perusahaan-perusahaan besar, itu kan punya nilai tinggi itu. Ya kan? Bagaimana Anda memberikan nilai dari data-data yang ada. Nah, itu contohnya. Makanya judul itu penting. Penting juga Anda menemukan kata-kata yang tepat, ya kan? Kemudian bagaimana memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, itulah yang berkaitan dengan judul diantaranya. Nah, para mahasiswa sekalian, ya kan, terkait dengan masalah judul itu tuh, dan kemudian dalam menuliskan abstrak. Nah, ini dia yang dilakukan oleh Pak Anies tadi. Ini yang Anda lakukan ketika tiba-tiba nggak sengaja Anda ketemu Ridwan Kamil di salah satu plaza atau di lapangan, ya kan? Gimana nih untuk mengungkapkan apa yang harus diungkapkan dengan waktu 2 menit, semuanya bisa tergapai, ya kan? Tiba-tiba Anda menemukan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang Anda kecengi. Apa nih yang harus diomongi, gitu kan? Sehingga apa? Anda bisa mengarahkan pemikiran itu. Begitu juga dengan para sales mobil, ya kan? Mereka baik sadar ataupun tidak sadar, mereka menggunakan metodologi yang sama. Kebayangkan kalau orang berdagang, tiba-tiba dia ngomong di jalan tuh, ya kan? Bu, beli mobil ini, Bu. Naon kata orang kan gitu, aneh. Padahal kalimat itu kan dipakai juga. Susunannya yang harus benar. Mana yang bagian harus di awal, mana yang di tengah, mana yang harus berikutnya. Tahapan itu tuh yang penting. Orang jual mesin. Pak, beli mesin ini, Pak. Dia memulai dengan kata eksekusi. Itu kurang tepat dalam bagaimana Anda untuk berdiplomasi di daerah itu. Terus apa yang tepat? Sampaikan, ambil kata kunci kesimpulan yang disampaikan oleh Anies itu tadi. Yang pertama, ketika Anda berbicara dengan seseorang, ya, katakanlah dengan mertua Anda, partner bisnis Anda, dan sebagainya, ambillah kata-kata yang disukai oleh dia pertama kali. Apa kira-kira kalimat, ya kan, kalimat-kalimat yang membuat bahwa itu tuh penting bagi dia, bukan bagi Anda, tapi bagi dia, gitu kan? Contohnya Anda akan mendekati anaknya, ya kan? Apa ini mulai di situ? Atau Anda akan mengangkat dia, ya kan? Anak bapak ini beruntung punya bapak. Wah, senang nggak mertua itu? Ya kan? Jadi mulai dengan sesuatu hal yang menarik, yang jelas ruang lingkupnya, topiknya tentang apa, ya kan? Nah, pertanyaan bapak itu mungkin tersenyum-senyum dan auranya jadi positif. Karena orang-orang tua biasanya kalau sudah usia 40 atau 50 ke atas itu, mereka udah kenyang dengan pujian. Beda dengan orang usia-usia 20-an, ya kan. Kamu pintar ya. Ah, masa sih? Enggak lah, tapi pengen dipuji lagi kan gitu. Nah, tapi orang-orang tertentu adalah memasukinya apa? Bukan kamu cantik dan sebagainya. Contohnya adalah sebuah tantangan di sini, ya kan. Bagaimana nih kalau suatu saat Anda ketemu dengan teman, ini kita contohkan yang misalnya laki-laki nih ketemu dengan wanita. Wanita tuh pakai anting, tapi dia tuh nggak suka dengan anting itu. Kenapa dia nggak suka? Karena mamanya yang nyuruh. Dan mamanya minta anting itu dipasang untuk anak itu. Bagaimana Anda tiba-tiba Anda memuji itu? Anting kamu bagus ya? Enggak, saya mau paling kesel sebetulnya pakai anting. Enggak enak, mati kalimatnya ya. Nah, kemana menyelesaikan masalah itu tuh?
Royan mungkin punya pengalaman, kumaha kira atau punya ide, kumaha tuh Royan ketemu sama orang, dalam seorang wanita, dan wanita tuh sebetulnya nggak terlalu suka memakai anting itu. Kumaha cara pendekatannya? Kumaha ya? Kalau diikutin dia nggak suka, diikutin kebencian dengan orang tuanya, kita malah menanamkan benih kebencian sama orang tua, benar nggak Royan? Iya benar Pak. Nah, malah lebih parah lagi kan gitu. Iya Pak. Saya nggak suka dengan anting ini, iya ini mah sebetulnya, tapi ya sudah pakai aja lah, ini namanya juga kita anak, udah nggak nyaman itu. solusi ya kan? Iya Pak. Nah pengalaman Royan mungkin. Belum ngalaman Pak. Nah terus bagaimana dalam hal itu para mahasiswa sekalian, ya kan? Udah cukup Ryan, bisa ditutup lagi. Iya Pak. Nah terus bagaimana dalam hal itu? Bedakan antara pujian dengan pengakuan. Jadi ada namanya pujian, ada namanya pengakuan kan? Nah seperti yang disampaikan Anis tadi itu adalah pengakuan. Kalau pengakuan orang nggak berkutik, orang nggak bisa di situ tuh mengelak. Fakta dan data itu nggak bisa dibantah, gitu kan? Nah pengakuan. Kalau kita bilang, anting kamu bagus ya, enggak, saya mah sebetulnya kesel dengan, udah, kamu cantik, enggak semua orang nama juga wanita juga cantik, nah bisa begitu kan? Kamu ganteng ya, nah. Ya namanya juga laki-laki ya ganteng atau teh namanya masa jadi cantik, gitu, mati kutu. Nah itu beda kan. Itulah dalam konsep ilmiah dia tidak memuji. Karena apa? Pujian itu miliknya Allah. Bukan miliknya manusia gitu kan. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji gitu kan. Lari-lari dan malah menyerempet dan malah senang-senang lagi dipuji gitu kan. Nggak ranahnya kita dipuji itu gitu kan. Tapi kita butuh pengakuan gitu kan. Untuk menanamkan bahwa ternyata saya bisa atau enggak dalam hal ini. Untuk menanamkan kembali keyakinan kemudian juga dalam kognitif kita. Dalam otak kita bahwa hal itu tuh memang bagian dari jati diri kita apabila itu positif, ya kan? Ya bisa saja pendekatan yang dilakukan seperti ini misalnya kan, ini salah satu dan berbagai macam hal. Ampuhkah? Belum tentu, tapi kemungkinan ampuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan pujian. Karena pujian itu bukan milik manusia, ya kan? Nah, tinggal cara-cara yang tepat, ya kan? Misalnya katakan, pikir-pikir aku lihat anting ini, itu pernah aku lihat dulu dalam film apa ya, kalau nggak salah Frozen atau apa dulu tuh. Langsung terdiam deh itu, ya kan? Karena anting ini kalau dalam lihat historikalnya, ya Anda bisa membuat seperti itu, ya kan? Dia itu menggambarkan tentang bagaimana, diam itu. Apa yang mau dibantah? Saya nggak suka, nggak nyambung. Dan bisa-bisa akhirnya malah anting itu dijaga sama dia. Pantas mama aku itu teh maksa aku atau mengharapkan aku bisa pakai anting ini ya karena apa? Membuat bla 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 dan seterusnya seperti itu. Nah, itu contohnya para mahasiswa sekalian. Jadi dalam hal memulai itu tuh perlu ada pembuka yang membuat seseorang tuh tertarik. Gitu. Mertua Anda, teman bisnis Anda, konsumen Anda. Itulah pengantar di awal penelitian, gitu kan? Itulah pengantar di awal pidato. Itu juga pengantar ketika Anda punya waktu sempit untuk berbicara dengan orang. Ketika Anda, ini nggak apa-apa, saya ambil contohnya ya. Karena ini agak-agak hot isu di usia-usia Anda, gitu kan. Bagaimana dengan pendekatan dengan calon mertua, misalnya seperti itu. Yang penting catatannya apa? Calon Anda sudah mantap ya. Artinya Pak calon Anda itu memang adalah calon yang betul-betul Anda idamkan yang akan memperkuat posisi Anda untuk masa yang akan datang, ya kan? Karena kita sudah pernah membahas tentang teori matematik yang 40 sekian tahun itu ya. Ya kan? Nah, dalam hal ini kita lihat ketika berbicara dengan mertua ya kan, apa yang disukai oleh mertua itu? Yang disukai itu adalah diantara anaknya diomongin positif.
ya kan? Dirinya juga dia omongin positif. Lagi senang-senangnya seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh para marketing di dunia ini, ya kan? Yang kelas-kelas dunia itu. Lagi senang-senangnya. Anda pernah nonton penjualan alat-alat mahal di TV? Ya kan? Hanya karena ada tertarik alat itu dilihatin, wah berlari di tempat atau apalah macam-macam kan. Atau alat masak ya. Sampai kita mikir, penasaran, kita nonton sampai habis. Berapa sih harganya gitu. Itu ada tahapan-tahapan yang dipermainkan dalam otak manusia oleh dia. Yaitu apa? Kesenangan, kemudahan, kebermanfaatan, dan seterusnya diangkat oleh dia. Ya kan? Sampai, iya. Tapi harganya seberapa sih? Pas lihat harganya hanya 9.999. Saat ini segera hubungi kami, ya kan? Berikan diskon langsung pada hari ini juga, ya kan? Bagi sekian pembeli pertama, wah udah makin terikat. Nah, itu metode-metode cara yang dilakukan oleh para marketing, sales, ya kan? Awal-awalnya diajak kemana, pembicaraannya sesudah itu terkunci. Anda pernah nggak ngalamin ketika ketemu sales nggak bisa berkutik, ya kan? Nah, itu dia. Itulah strateginya, ya kan? Jadi yang pertama itu yang dilakukan diantaranya adalah dengan hal itu tadi. Menyampaikan sesuatu yang menarik bagi audiens. Menarik bagi pada pendengar atau pembaca Anda, seperti itu. Nah, setelah mereka menarik dengan apa yang disampaikan itu, ya kan? Tahap keduanya, ya kan? Barulah sampaikan masalah. Contohnya adalah anak Bapak ini kalau dilihat-lihat potensinya gede juga ya Pak ya gitu. Dia memiliki kemampuan seperti ini, kemudian pernah berhasil di sisi ini dan sebagainya. Wah, Bapaknya itu langsung senang itu. Lagi senang itu tuh kasih masalah. Apa masalahnya? Ya kan? Masalahnya kebayang ya Pak ya, kalau seandainya dia misalnya nanti dapat pasangan yang ternyata yang nggak bisa menjaga dia, langsung diam itu bapaknya ya kan, nggak jelas itu matanya ngelihat ke Anda itu. Kebayang nggak Petrus? Kalau dalam situasi seperti itu Petrus? Petrus nggak ada ya? Petrus. Oke, Petrus dari kemarin dulu. Mustafa, kebayang Mustafa? Kebayang Pak. Nggak jelas tuh pandangan mertua kepada Mustafa, benar nggak? Langsung ditatapnya Mustafa itu. Iya Pak. Nah, karena itu tahapan coba. Nah, kalau terbalik, thank you Mustafa. Jadi dalam tahapan, makasih. Ya Bang. Jadi dalam hal itu tuh apa? Buat sesuatu yang menarik. Ketika sudah muncul sesuatu yang menarik, ya kan, sampaikan masalah. Dan masalah itu jangan lupa, kuncinya ada pada Anda. Jangan kuncinya ada pada tetangga. Nanti tetangga yang akhirnya nikah sama dia, ya kan? Nah, kuncinya itu ada pada Anda. Nah, siapa kebogoh ini? Kebogoh ini bisa saja direktur utama Anda bukan dalam arti pacaran, tapi adalah bagaimana karir Anda menaik. Di perusahaan ini kalau dipikir-pikir punya potensi ya Bu ya, Pak ya, gitu kan. Kita lihat dari segmentasi market, dari produk kita ada bagus dan sebagainya gitu kan. Tim kita juga sudah kuat ya kan. Kita itu tuh sebetulnya potensi untuk menguasai pasar loh ya. Kalau di Bandung tuh belum terkuasai itu ya, betul ya Pak ya. Udah mulai masalah ya kan. Sayang Bandung itu dengan jumlah penduduk 5 jutaan itu di Bandung Raya, itu luar biasanya itu. Bagi orang bisa berapa provinsi itu di Indonesia, di Bandung ini cuma di Bandung Raya doang sudah bisa jadi penduduknya melebihi dari provinsi lain gitu. Nah, penguasaan pasar energi kita lebih sedikit. Kalau kita bisa kuasai Bandung itu menarik. Iya, tapi gimana? Nah, sampaikan solusi bagi Anda sesuai dengan bidang Anda. Jangan bertarung dengan
kelemahan. Gitu. Sampaikan kekuatan Anda apa di situ. Ketangkap, Vina? Ketangkap gak, Vina? Vina juga nggak ada kayaknya ya. Kita keluarin dulu ya. Oke, Sofi, ketangkap Sofi? Vina udah dikeluarkan. Sofi juga nggak ada, Sofi? Oke, Sofi dikeluarkan dulu ya. Oke, Sofi udah keluar. Novi? Novi Dinur? Iya Pak. Ketangkap, Novi? Iya Pak, ketangkap. Gimana apanya yang ketangkap? Halo Novi? Apanya ketangkap, Novi? Ya, Vina. Sebentar, Vina. Iya Pak. Dari mana barusan? Enggak, barusan keluar Pak, nggak ada jaringan. Terus baru masuk lagi. Bukan nggak ada jaringan, dikeluarin barusan. Dipanggil-panggil nggak ada. Enggak, beneran Pak. Jaringannya nggak ada. Ini hotspot ke teman. Jadi barusan tuh nggak nyadar ya dikeluarin. Memang nggak ada pemberitahuan di situ dikeluarkan gitu. Enggak ada Pak. Soalnya di sininya nge-lag jaringannya. Oh gitu. Sekelas ini tadi dapat pengumuman bahwa Vina dikeluarkan. Karena dipanggil nggak ada, ya udah kita keluarin dulu ya. Gitu. Bahasanya sopan Vina, tapi dikeluarin. Beneran Pak, tadi sebelum Bapak dikeluarin, saya udah keluar. Cuma nge-lag gitu. di sininya. Oh gitu, sip. Oke ya, Vina ya. Baik, Ya, Novi. Kita lanjutkan Novi. Novi apa Novi yang barusan? Tadi yang ketangkap tentang apa yang menarik dari judul, terus masalah, gitu-gitu Pak, solusinya. Nah, yang terakhir dibahas? Jangan bermain-main dengan kelemahan Pak. Jangan main-main dengan kelemahan. Contohnya kayak gimana sih Novi? Apa Pak? Contohnya kayak apa tuh jangan main-main dengan kelemahan itu? Novi ada di mana ini? Ada di kampus Pak. Cari tempat yang nyaman untuk kuliah, Neng. Jangan disambilin ya. Di kelas Pak. Sama yang lain. Nah, terus gimana tuh, Neng? Contohnya, jangan main-main dengan kelemahan itu. Ya, paling nonjolin tentang kelebihan diri kita nggak Pak sih gitu? Paham nggak maksud? Nggak apa-apa kalau nggak paham sampaikan biar kita angkat ya. Jangan main-main dengan kelemahan tuh, paham nggak maksudnya? Enggak Pak. Jadi gini, jangan main-main dengan kelemahan tuh gini ya. Ada kita suka menggambar. Kita nggak suka dengan jaringan. Ada seseorang suka menggambar, nggak suka dengan jaringan. Suatu saat ada perlombaan jaringan, mau nggak ikut? Enggak lah ya. Enggak Pak. Nah itu contohnya. Oke. Jadi kalau gitu tuh begitu. Artinya jangan main-main ini dalam mengungkapkan sesuatu pun. Ketika kita lemah dalam hal itu, lebih baik kita nggak ikut berbicara di situ. Paham ya? Artinya ketika hal itu tuh misalnya nggak ada hubungan dengan masalah kekuatan kita, larikan kepada kekuatan kita. Orang bahas tentang sesuatu, nah sesuatu tuh nggak ada hubungan dengan kekuatan kita. Padahal kita diminta untuk berbicara. Jangan diperkuat kelemahan itu, karena itu kan membuat kita semakin terpuruk. Tapi
semakin diarahkanlah kepada kekuatan yang kita miliki, gitu kan. Contohnya adalah begini, Novi senangnya apa dalam bidang IT yang agak dikuasai, Novi? Yang agak dikuasai aja. Paling suka web, Pak. Oke, baik. Contohnya web, gitu ya. Orang lagi bahas tentang marketing, kan nggak ada hubungan dengan Novi itu, betul nggak Novi? Betul, Pak. Bagaimana supaya itu tuh lari kepada Novi? Ketika orang membahas tentang web, ya kan, arahkan pembicaraan kepada web. Akhirnya Novi bisa mendominasi dan Novi menjadi orang kunci di situ. Karena apa? Novi tidak bermain di kelemahan, tapi bermain di daerah kekuatan. Ketika berbicara dengan web, mungkin Novi lebih paham dibandingkan orang-orang yang ada di sekeliling Novi. Begitu. Paham ya Novi ya? Iya, Pak. Nah, para mahasiswa, ini contohnya kita mau bicara dengan kabogoh lagi misalnya kan. Teman-teman Anda mungkin bersaing untuk mendapatkan seseorang kabogoh itu, yang satu, X itu. Terus bagaimana Anda bisa menang di daerah itu? Apakah Anda ikut gaya orang atau Anda punya gaya sendiri? Nah, Mustafa, gimana tuh Mustafa? Menurut style kita, Pak, kalau kita senangnya puisi, ya buat puisi. Ataupun yang lainnya, Pak. Yang pasti harus yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, Pak. Iya, betul gitu Mustafa. Ikut gaya orang atau gaya sendiri? Gaya sendiri, Pak. Kalau gaya orang kan belum tentu kita bisa. Jadi menurut kita aja. Yes, correct. Jadi intinya di situ apa? Ikutin gayanya kita sendiri. Karena gaya kita itulah yang terbaik. Itulah yang menjadi keunggulan kita kan. Kalau gaya orang yang diikutin gitu kan. Orang itu udah terlatih di situ. Kita mah baru mulai. Begitu. Kebayangkan kalau kita melihat ada pertandingan taekwondo gitu kan. Ada jurus tertentu orang tuh asik ngelihatnya. Terus kita belum terlalu ngerti. Pas bertanding kita pakai juga gaya itu. Habislah kita. Karena apa? Kita belum tahu timingnya, kita belum ngerti speednya kan seperti itu kan. Belum tahu juga mengenai momennya kan seperti itu. Belum tahu juga bagaimana gerakan-gerakan yang sifatnya yang berkaitan dengan hal itu. Ya kan? Kita berikan serangan dengan gaya itu tuh misalnya kan. Gaya itu tuh kelemahannya seperti apa kita nggak tahu. Enak memandang baru. Bukankah di balik kekuatan itu selalu ada kelemahan ya kan? Kelemahan itu ada kelebihannya juga kan begitu. Nah kita belum tahu. Maka pakai gaya sendiri. Kalau latihan baru coba-coba gitu kan. Oh saya belum terlalu mengerti menggambar gitu kan. Tapi saya lihat potensi gambarnya bagus. Caranya gimana? Ya kita latihan menggambar. Tapi jangan ikut lomba dulu. Jangan jadikan skripsi dulu. Mampus kita nanti pada saat itu ya. Habis kita dibantai kalau bahasa ekstrimnya dia dibantai pada saat sidang gitu kan. Sebetulnya bukan dibantai karena kita sok tahu di daerah yang kita nggak ngerti. Pertanyaan orang semakin banyak yang menarik karena penjelasan kita tidak komplit. Laisa, sering nggak orang terjerumus seperti itu Laisa? Iya Pak. Jadi kadang-kadang ketika dia menyerangkan sesuatu apa, wah ada jebakan, diikutin jebakan ya terjerumus lah kita kan gitu kan. Begitu juga pada saat sidang, ketika pada sidang membahas tentang apa dilarikan kemana, larikan kembali kepada kekuatan yang Anda miliki. Jangan main-main dengan kelemahan, itu intinya di situ. Nah itulah para mahasiswa sekalian ya, dalam menyusun abstrak itu tadi, ya kan? Kita munculkan permasalahan di situ. Munculkan masalahan yang kita tahu solusinya dengan gayanya kita. Jangan ikutin gayanya orang. Ingat statement yang tadi itu ya, atau yang pernah disampaikan. I'm not a follower. I'm a leader. Apa artinya itu? Apa maknanya?
Kalau kita ngikutin gaya orang ya kita jadi follower. Tapi ketika kita menggunakan kekuatan kita, ya Anda akan menjadi leader. Anak kecil, ya kan? Yang salawatan cuman gitu, bisa 50 juta tontonannya. Kenapa? Dia cuma menjadi diri dia sendiri. Dengan gaya-gayanya yang lugunya, dengan nyanyian dia yang kayak apa, yang bapaknya ngegitar dengan sederhana. Tapi heboh, dia memanfaatkan kekuatan dia. Coba kalau suruh anak itu nyanyi rock, diketawain sudah itu mungkin. Atau tetap lucu juga kali ya, kan anak kecil gitu. Tapi tidak akan mencapai puluhan juta, bisa atau mungkin bisa jadi puluhan juta dan tujuan seperti itu. Ya tergantung. Nah, intinya di situ adalah kekuatan dia. Nah, itulah yang disampaikan dalam abstrak ketika Anies berbicara itu tadi, di dalam 2 menit itu. Ketika Anda ketemu dengan Ridwan Kamil, ketika Anda ketemu dengan Jokowi, atau menteri, atau bupati, pejabat daerah, atau bos Anda, manfaatkan 2 menit Anda itu. Sampaikan yang pertama adalah apa yang menarik dia dengarkan, ya kan, terkait dengan apa judulnya, ya kan, yang Anda ungkapkan, yang dalam pikiran Anda, apa yang menarik. Kemudian sesuatu, sampaikan masalah. Pada saat dia akan ngahuleng melihat Anda itu. Ngahuleng ini dalam arti apa? Kok anak ini tahu permasalahannya? Bisa nggak? Terus kamu bisa apa? Kalau seandainya tadi bisanya dengan puisi, kaitkan dengan puisi. Mungkin nggak marketing dikaitkan dengan puisi? Mungkin saja. Kalau bisanya menggambar, kaitkan dengan gambar. Ketika tadi ada kemampuan dengan program web, arahkan pembicaraan kepada program web. Ketika Anda berkomunikasi dengan kawan-kawan komunitas musik, ya kan? Anda jadi leader di situ. Masuk akal nggak? Ketika kekuatan web Anda angkat, kalau Anda memang menguasai web, gitu kan? Kalau Anda bisa organ, ya organ. Kalau Anda bisa kendang, ya kendang. Kalau Anda bisa drum, drum. Apa hubungannya dengan pertanian? Misalnya musik dengan pertanian. Orang lagi bahas-bahas nih dengan sebuah topik. Anda juga ingin mengambil alih posisi sebagai orang yang penting di daerah itu. Karena Anda akan menjadi leader kan? Anda mau jadi pekerja keras kah atau menjadi orang berada di kalangan menengah ke atas? Kalau ingin berada di kalangan menengah ke atas, makanya kita belajar di sini. Karena apa? Metode penelitian, metode presentasi, metode menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda ini, itulah yang mengakibatkan orang-orang itu berada di menengah ke atas. Usia kerjanya juga lama. Orang yang bekerja dengan tenaga, ya, itu sebagian yaitu tuh ditentukan sampai 40 tahun udah pensiun. Semi-semi agak otak sedikit sampai dengan usia berapa? 58 ya kan? Tapi orang menggunakan otak nggak terbatas. Sudah pensiun pun dia masih digunakan. Yang lucu kan kadang kan pernah dengar ya, saya ingin pensiun di usia 40 tahun. Kok larinya kepada pekerja sih gitu kan? Bukankah kita tuh ingin berkontribusi itu sepanjang hayat gitu kan? Ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya nanti saya menikmati dan sebagainya. Tetap yang kerja itu tuh sifat macam-macam, ada pekerjaan sosial, ada pekerjaan apa gitu kan. Yang penting kita menjadi orang bermanfaat ya kan. Seperti itu. Ketangkap ya. Jadi yang pertama apa tadi? Apa yang menarik, sampaikan dalam abstrak. Yang kedua, sampaikan masalahnya. Yang ketiga itu sampaikan solusi. Nah, itulah yang disampaikan, yang ditulis dalam abstrak itu sendiri. Nah, hal-hal yang lain di situ tuh apa? Yang menuliskan dalam abstrak itu. Yang di sini fokus pada informasi penting, ya kan? Hindari pengulangan. Jangan mengulang informasi yang sudah disebutkan dalam judul, misalnya seperti itu kan. Gunakan bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas ini adalah bahasa baku. Bahasa baku ini bahasa yang kadang-kadang kita nggak pakai. Bahasa seperti apa? Bahasa yang terstruktur tuh. Pernah dengar istilahnya SPOK, gitu kan? Subjek, predikat, objek, keterangan, gitu kan? Itu bahasa baku yang mudah dicerna oleh otak.
Contohnya adalah saya memandang bulan di langit. SPOK. Kan gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Itu otak anak saya gampang nerima kalimat itu. Otak manusia umumnya gampang menerima itu. Coba dibalik-balik cara penulisannya. Agak liar orang dengerinnya kan. Di langit, bintang, aku pandang. Benarkah tulisan itu? Betul. Kebayang kalau ada berbicara cepat itu. Di langit. Atau seperti ini. Perkenalkan, saya Jack Febrian. Gitu kan. Istri saya 4. Anaknya. Kan gitu ya. Seperti itu. Akan menimbulkan berbagai peluang mispersepsi di daerah itu. Gitu kan. Nah itu tadi. Jadi penggunaan bahasa asing kemudian tetap singkat. Abstrak itu dibatasi bahkan itu dalam penulisan tertentu ya. Di berbagai jurnal, ya kan, jurnal ilmiah, abstrak itu mencapai sebanyak 150 sampai 250 kata saja. Anis itu berapa kata coba Anda hitung, pendek itu. Nah, kemudian jelaskan hasil penelitian. Nah, dalam hal ini jelaskan hasil penelitiannya. Kalau sudah ada hasil, kalau belum proposal ya belum sampai hasil ya. Karena hasil itu kalau sudah, nah bagian ini dibuang dulu. Nah, jangan memberikan referensi. Kalau di abstrak nggak boleh pakai ada referensi. Gunakan kata kunci. Sertakan beberapa kata kunci yang relevan dengan topik yang Anda bahas. Nah, seperti itu. Ini tujuan untuk membantu pembaca menemukan penelitian Anda saat melakukan pencarian, gitu kan. Ya, saya sempat menulis buku itu. Kalau boleh dikatakan, kalau menurut pendapat kawan marketing yang ada sekarang di internet itu adalah buku pertama yang membahas di Indonesia terkait dengan masalah marketing secara online. Nah itu buku saya itu judulnya Google and Yahoo Secret. Gitu. Bagaimana mesin pencari, ya kan, menemukan datanya berdasarkan logika pencarian dari mesin, gitu. Algoritma mesin lah seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai latar belakang informasi saya. Nah, dalam hal ini latar belakang ini bagaimana kita mengungkapkan itu identifikasi. Nah, dan sebetulnya latar belakang ini adalah menekankan tentang masalah bahwa apa yang kita teliti itu penting. Itulah yang dimaksud dengan latar belakang. Latar belakang saya melamar anak bapak. Ah, itu kan apa? Kan waktu itu jalan-jalan, naon sih gitu. Nah, latar belakang itu apa? Sampaikan. Sampaikan dengan sesuatu. Latar belakang saya menemui anak bapak dan tertarik dengan anak bapak ada karena prestasinya, karena dia begini, yang dia senang. Masih ingat dengan yang tadi? Kita lihat dalam kejuaraan, kita lihat dalam hal ini, kemudian dilihat pada adaptasi sosial, kemudian bagaimana berkomunikasi, bagaimana cintanya pada anak-anak, dan bagaimana dia dengan teman-teman seusia dia dan seterusnya, ya kan, sama teman wanitanya, dan bagaimana dia menjaga diri. Wah, itu kan senang nggak Bapak itu? Nah, setelah itu baru diungkapkan hal yang lain, ya kan? Latar belakangnya itu. Nah, bedanya antara latar belakang dengan abstrak, kalau abstrak itu masing-masing satu kalimat. Kalau latar belakang ini enggak. Di sini nih, di sini dimunculkan sumbernya. Berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan buku, berdasarkan wawancara, berdasarkan observasi, ya kan, atau preliminary study, ya, macam-macam seperti itu. Nah, ini yang dibahas dengan latar belakang. Inti dari latar belakang ini adalah menyatakan bahwa penelitian ini penting. Penelitian ini penting, ya nggak usah disebutkan, bisa juga kata penting juga. Ya kan, perusahaan meminta untuk dibuatkan sistem seperti ini. Nah, nggak berkutik orang. Karena biasanya kalau lagi sidang suka ditanya, kenapa Anda lakukan penelitian? Ya karena menurut saya sudah gagal itu. Usahakan menyampaikan sesuatu itu tidak menggunakan kata saya, tapi menyampaikan segala sesuatu itu berdasarkan
persepsi, gitu ya. Nah, kemudian tetap fokus dalam latar belakang itu, ya kan, pada masalah. Karena tujuan kita adalah masalah dan pentingnya penelitian ini. Itu yang dibahas dalam itu dan macam-macam hal yang lain. Nah, begitu para mahasiswa. Nah, ada berbagai macam catatan lain yang bisa Anda baca lagi di dalam itu nanti di atas ya. Nah, terkait dengan proposal, yang namanya proposal ini adalah namanya pengajuan, ya kan? Pengajuan penelitian. Anda pernah mengajukan diri kan? Mengajukan diri sebagai calon Kabogo, mengajukan diri sebagai calon mahasiswa, calon karyawan, calon legislatif, calon apa, pemimpin dan seterusnya situ. Yang namanya pengajuan ini ya sifatnya adalah sesuatu yang belum dilaksanakan. Gimana caranya di situ? Coba Anda perhatikan sekarang ya. Proposal pengajuan. Calon presiden maju, ada berapa calon presiden pada saat itu, ya kan? Mana yang kuat A, B, atau C gitu kan? Ada yang kekuatannya berdasarkan hoax, ada yang kekuatannya berdasarkan fakta dan data. Ada jejak rekam jejaknya seperti itu ya kan? Ada juga rekam jejaknya kan tiba-tiba dibentuk, tiba-tiba menjadi gubernur terbaik aja misalnya seperti itu. Dideklarasikan sekarang jadi gubernur terbaik, misalnya langsung seminggu 2 minggu kemudian ya kan? Dan seterusnya. Karena itu urusannya dengan rekam jejak. Menjadi orang akan mengungkapkan bahwa X adalah gubernur terbaik yang pernah ada di Indonesia. Tapi orang lupa tanggalnya, orang nggak menyebutkan tanggal, tapi paling nggak penghargaan itu sempat diberikan gitu kan, walaupun telat gitu kan. Nah, rekam jejak orang-orang yang akademisi, orang-orang yang memiliki intelektual, pemikiran dan segala gampang tertipu. Yang kasihan masyarakat yang nggak ngerti ya kan. Dia kan gubernur terbaik, misalnya seperti itu. Alhamdulillah kalau memang dia betul-betul gubernur terbaik, bagus lah. Yang repotnya kalau seandainya gubernur terbaik ini adalah hasil rekayasa. Nah, itulah penguasaan media yang dilakukan oleh mereka. Nah, untuk hal ini dalam sifatnya proposal ini, ya kan, kenapa orang-orang akademisi itu kuat? Karena orang akademisi, ya termasuk pertanyaan, kenapa orang akademisi itu sulit untuk dibantah? Gitu kan? Ketika orang berpikir logis secara akademisi itu, dia sulit untuk dijatuhkan. Kenapa sulit dijatuhkan? Karena apa? Dia membahas sesuatu berdasarkan landasan. Cuma Anda perhatikan saat akhir-akhir ini ketika ada calon presiden A, B, yang satu berusaha membuli, menjatuhkan. Tapi kenapa orang yang dijatuhkan ini makin lama makin naik? Nah itu kan menarik tuh. Kenapa? Yang sifat menjatuhkan ini tujuannya ingin menjatuhkan dengan hoax. Hoax dengan fakta dan data kuat mana? Kuat fakta dan data kan? Akhirnya apa? Mati kutu rata-rata kan? Nah, seperti itu. Tapi biasanya kan orang-orang seperti itu tuh dia punya wajah bebal, ibaratnya nggak peduli dengan kebenaran. Karena apa? Duit ada di tangan kan gitu. Duit akan dicairkan terus. Yang penting kamu bisa memproduksi isu negatif terus. Ya. Itu disebut dengan buzzer RP, gitu kan. Nah, tapi tetap tidak sulit membantah sesuatu hal yang tidak berdasarkan fakta dan data. Kalau orang-orang ilmiah gampang mematahkan itu bagi dia. Karena apa? Prestasi, nggak ada berprestasi. Misalnya intoleran itu misalnya tidak ada toleransi dengan agama lain atau dengan komunitas lain, sosial lain dan sebagainya gitu kan. Nah sebetulnya kalau dilihat lagi, bahkan para peneliti menganggap di daerah itu yang intoleran itu malah yang ngomong intoleran kan seperti itu. Misalnya gitu kan. Nah itulah kelebihan dari orang, termasuk juga untuk Anda nanti ketika Anda berada di pekerjaan, di kantor gitu kan. Nah di sini nih Anda melihat adalah dari sisi apa? Dari sisi fakta dan data. Itulah makanya rekam jejak Anda harus Anda bentuk dari saat ini. Anda mulai menulis di mana-mana melalui media berita yang pernah diuji cobakan, ya kan? Kemudian Anda menulis skripsi, berbicara di mana, rekam jejak terus perlu Anda bentuk. Karena suatu saat itu yang membuat nilai lebih Anda yang kadang-kadang tidak mudah dikalahkan. Nah, khusus untuk proposal penelitian ini, ya kan, sifatnya di daerah itu adalah harus diperkuat melalui referensi-referensi.
Ya, misalnya Anda mengungkapkan bahwa saya sudah melakukan, nggak boleh mengatakan melakukan, enggak. Menurut majalah apa, koran apa, ya kan, dinyatakan ini sudah dilakukan, dan ini sudah dilakukan, gitu kan. Penelitiannya sudah dilakukan, ya. Bukan saya pernah melakukan, tapi adalah menurut sumber-sumber selalu. Sehingga Anda kuat. Apalagi kalau sumber itu adalah sumber-sumber yang berkredibilitas tinggi, gitu kan. Nah, itu para mahasiswa. Nah, itulah yang membedakan dengan proposal, antara proposal dengan skripsi. Membedakan dengan latar belakang, membedakan dengan abstrak, bisa melihatnya ya. Kalau abstrak itu dia satu baris, satu kalimat per satu poin. Kemudian kalau sifatnya dan tidak boleh ada sumber. Namun dia itu tuh ringkas, 150 sampai 250 kata. Mengutip, mengambil isi dari semua masalah itu dan menjelaskan tentang judul. Nah, begitu. Nah, kalau dalam strukturnya antara proposal ini hanya sampai dengan tahapan apa? Nah, kita lihat di sini. Coba lihat deskripsi. Deskripsi ini ada halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan daftar pusaka. Nah, coba Anda perhatikan. Bagian mana yang tidak ada di dalam proposal? Siapa yang bisa berkomentar? Dari struktur skripsi ini mana yang tidak ada dalam proposal? Ya, silakan. Izin Pak, Silakan. boleh coba Pak? Silakan Indra. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke, terus buku oke, saya dengarkan dulu. Daftar pustaka. Oke, thank you Ezra. Yang lain silakan. Bagian mana yang tidak ada di dalam proposal? Jam-jam? Bagian mana yang tidak ada dalam proposal? Enggak jam-jam. Jam-jam nggak ada? Ya, hadir Pak. Ya. Bagian mana yang nggak ada? Bab 4 sama bab 5 Pak. Bab 4 sama bab 5 ya. Kenapa nggak ada jam-jam? Karena kalau bab 45 tuh lebih ke skripsi Pak. Iya, apa bedanya dengan proposal? Proposal hanya sampai bab 3 Pak. Bab 3, ya bab 5 itu artinya penelitian sudah dilakukan dan bukan proposal lagi namanya kan gitu? Iya betul Pak. Oke, thank you Jam-Jam. Jadi yang tidak ada dalam proposal itu adalah bab 4 sama 5. Proposal skripsi kah? Terserah mau proposal apapun, ya kan? Kalau proposal apapun tuh bab 4 dan 5 ini nggak ada. Harus berbentuk bab nggak Pak? Enggak juga, tapi bisa berbentuk pola berpikir kita kan gitu. Ketika kita pidato juga bisa proposal itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis kan gitu ya, bisa disampaikan secara oral, ya kan? Nah, ketika Anda membahas sebuah proposal, tiba-tiba ketemu dengan Ridwan Kamil di jalan, ada sebuah ide Anda yang menarik Anda ajukan gitu kan, bahaslah dengan singkat bab 1, bab 2, bab 3 ini. Jangan bahas bab 4 dan 5 karena nggak akan ada. Hasil penelitiannya kan belum ada. Hasil ini bukan hanya penelitian ya, hasil idenya kan belum ada. Misalnya tiba-tiba Anda ketemu dengan Ridwan Kamil. Pas ketemu Ridwan Kamil Anda ingat, oh iya ya di tempat saya itu ada taman tapi belum terberdayakan. Nah kumaha cara ngomong sama Ridwan Kamil. Ya kan, Pak, taman itu adalah salah satu keunggulan di kota Bandung, bahkan di Jawa Barat. Senang dia nggak tuh kira tuh, kan prestasi dia ya kan. Nah, Anda sampaikan ya kan, apalagi dengan referensi yang keduanya, pendek-pendek aja. Studi pustaka nggak usah disebutin sumber ya. Kalau dalam tulisan ditulisin sumber, kecuali lewat abstrak. Yang kedua Anda sampaikan, taman-taman yang pernah Bapak bangun selama itu sudah memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat. Masyarakat senang belajar,
Karena apa? Disediakan wifi, kemudian dibentuk dalam bentuk tematik dan sebagainya. Wah, senang nggak Ridwan Kamil dengan itu kan? Paling tidak positif aja isu, paling nggak auranya dulu kan. Nah setelah itu tuh apa? Anda sampaikan di situ masalah gitu kan. Masalah itu dengan seperti apa? Nah masalah itu diperkuat dengan tinjauan pustaka. Bahwa masyarakat di daerah itu tuh tingkat ini adalah begini, pas stresnya tinggi. Dan apalagi Ridwan Kamil mau jadi maju sebagai calon presiden juga dengan atau wakil presiden ya kan, entah gimana auranya nanti. Anda sampaikan peluang itu kan, ini bisa fenomenal di Indonesia Pak kalau mampu direalisasikan sebuah ini. Jadi dia ada kebermanfaatannya di situ. Nah, taman ini Pak, hasilnya adalah belum kan namanya proposal. Hasilnya seperti apa? Paham ya? Jadi hasil apa yang disampaikan itu tuh nggak perlu diungkap dan pembahasan tentang hasil juga belum perlu diungkap karena memang belum ada. Karena sifatnya baru usulan, proposal gitu. Nah, makanya benar seperti disampaikan teman Anda tadi, yang tidak ada itu adalah bab 3 dan bab 4. Bab 4 dan bab 5. Kalau dalam pustaka perlu, karena apa? Bab pustaka ini adalah bukti-bukti dari literatur yang kita buat. Dia itu ada dari tinjauan pustaka, bab 1, bab 2, bab 3 itu kaya dengan sumber-sumber referensi. Nah, sumber referensi digunakan itulah yang ditulis dalam daftar pustaka, gitu kan. Nah, referensi ini kalau dalam bentuk buku, jurnal, maka itu ada di daftar pustaka. Nah, termasuk juga lembaran pendukung ini. Ada seperti apa? Observasi, wawancara. Kalau Anda ada wawancara dengan direktur Anda, maka tampilkanlah di situ. Buat kesimpulannya itu. Apa perlu ditandatangani oleh direktur bahwa pembicaraan itu adalah benar. Begitu para mahasiswa. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Putri, paham Putri yang dibahas? Apa yang didapatkan hari ini Putri? Mangga silakan Putri. Iya Pak. Iya Pak. Apa yang didapatkan hari ini? Tentang apa yang menarik sampaikan pada saat abstrak dan sampaikan masalahnya, terus solusinya, gunakan bahasa seperti SPOK agar mudah dipahami. Apa yang betul-betul penting bagi Putri selama pembahasan kita hari ini? Yang bagi Putri, wah ini ternyata begini ya, misalnya apalah gitu. Yang menarik sekali di antara yang tentang itu sih Pak, tentang bahas apa yang menarik gitu Pak. Terus apa masalahnya dan apa solusinya, itu sih Pak yang paling penting. Oke, baik. Yang paling menarik. Oke. Sip. Nah, Putri ya. Iya Pak. Baik, kalau mahasiswa yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Maaf Pak, boleh ditanya satu? Silakan. Kalau di kata pengantar itu kan kadang-kadang ada tanggalnya. Kira-kira tanggalnya itu dipasangnya saat kapan ya Pak? Di kata pengantar setelah penutup kata pengantar ya. Waktu itu ada di bawah di ya. Dokumen lain. Tapi itu tuh format itu mah macam-macam ya. Tidak kita nggak membahas format baku ya. Tergantung dari kultur yang ada di lingkungan. Kayak gaya formatnya orang seni beda lagi. Tapi yang penting komponen itu ada di situ, gitu kan? Di SCTB beda lagi. Misalnya kayak pemilihan huruf kita nggak bahas di situ. Itu format yang diberlakukan di dalam lingkungan tertentu, gitu Ezra. Yang kita bahas ini adalah kunci-kuncinya, inti-intinya, gitu kan? Sip Ezra. Baik Pak, terima kasih. Oke Ezra. Yang lain silakan kalau ada. Baik, ada yang punya notebook kah? Silakan
yang pakai netbook atau laptop bisa ngacung. Ada yang pakai notebook atau laptop bisa ngacung. Ada nggak? Apa pakai handphone semua? Andri pakai notebook, Andri? Benar Pak. Pakai laptop Pak. Oke. Amal soleh, Andri. Bantuin untuk tangkapin layar ya. Baik Pak. Oke, screenshot nuhun. Sebentar ya. Silahkan sambil buka kamera. Aditya. Aditya. Hadir Pak. Anda pakai smartphone? Pakai. Bisa bantu screenshot ya untuk yang halaman ini ya. Halaman absennya ya, nama-namanya ya. Siap Pak. Oke, thank you Aditya. Oke, para mahasiswa, Anda ini akan menjadi orang-orang hebat insya Allah suatu saat ya. Dalam beberapa tahun kemudian, percaya atau tidak, itu adalah bukti karena ada peluang yang bisa Anda dapatkan. Nah, pada kesempatan ini foto culun, lucu, dan sebagainya, silakan tampilkan foto terbaik Anda. Senyum itu ibadah. Yang kedua, nanti Anda akan ditunjuk oleh teman Anda. Nah, ini Ibu Menteri dulu loh. Waktu di kelas kami begini loh. Ini Pak Menteri ini begini nih, kan gitu. Nah, ini Direktur Indosat ini dulu kayak gini nih, gitu kan. Kan nggak lucu kalau lagi lucu-lucuan banget kan. Ya, enggak, silakan dikomandoi. Pak ini teh kita jadikan saya like, tapi banyak yang nggak on cam itu teh. Oke. Coba panggil nama-namanya yang nggak terbuka kameranya. Bentar Pak. Bro, ada siapa aja yang belum buka kamera, Bro? Panggil namanya, Bro. Bentar Pak, di sini kelihatan. Siapa aja, coba tes panggil nama-namanya. Oh ini udah mulai kelihatan. Aditya bisa on cam? Aditya udah. Oh Pak di sini gak kelihatan Pak. Nah, gitu. Ada yang punya notebook yang lain kalau bisa bantu? Sudahkah Henry? Windy. Oke. Henry dibantu sama Windy ya. Windy silakan Windy. Silakan dibantu Windy. Maaf Pak, Nopi sama Ezra belum kelihatan on cam-nya. Udah on cam. Ezra juga belum nih. Oke, Ezra udah. Siapa lagi, Dek? Sudah semua Pak. Oke, enggak. Silakan, Dek. 1, 2, Senyum ya. 3. Sudah Pak. Oke, nuhun Windy. Sama-sama Pak. Oke. Baik para mahasiswa, terima kasih bagi Anda yang memberikan respon tadi memperkaya materi kita pada hari ini. Ya, semoga apa yang kita bahas pada hari ini juga memberikan manfaat. Sebetulnya nggak ada yang baru yang kita bahas, hanya mempertajam atau menyegarkan kembali, membentuk bagaimana sesuatu menjadi lebih terstruktur kembali gitu ya. Banyak kemudahan untuk Anda selalu. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off ya.